Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah, yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik, yang membuat kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, dalam kegiatan juga yang mulia, yaitu apa? Kita duduk di majelis ilmu, di pengajian yang kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum itu mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca dan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama, kecuali apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan. Makanya orang-orang yang di pengajian itu biasanya tenang, apalagi di akhir-akhir ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika seseorang itu dia berendam di dalam kolam renang, setiap kulitnya itu diliputi oleh air. Seperti itulah orang yang duduk di majelis ilmu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala sekujur tubuh kita. Wa haffathumul malaikah, dan kita yang duduk di majelis ilmu apa? Dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita, membanggakan kita kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik masih bisa istiqomah duduk di pengajiannya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai dengan hari kiamat nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari buku Iqra, ya, karya Kiai Haji As'ad Umar rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan di halaman 35. Silakan dibuka bukunya. Di halaman 35. Sudah ketemu, Pak? Sudah ya? Di halaman 35, pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana membaca hukum bacaan idgham bil gunnah, ya, atau idgham ma'al gunnah.
yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun dan mim, ya, maka dibaca dengan dengung yang dipanjangkan, ya, atau istilahnya gunnah mutawwalah, ya, gunnah yang dipanjangkan. Contohnya kemarin apa? Khairun nisa, seperti itu, ya. Kalau yang nun sukun, bagaimana contohnya? Yang nun sukun bertemu dengan mim sebelahnya itu, ya. Mimma, seperti itu, ya. Dengung dan dipanjangkan. Sekarang kita lanjutkan di bagian yang kedua di bawahnya, ya. Nah, di sini kita lihat kalau ada huruf, ya, alif lam bertemu dengan huruf nun di sini, ya. Alif lam kemudian setelahnya huruf nun, maka ini dari sisi hukum bacaannya adalah apa? Alif lam syamsiyah, ya, atau al-syamsiyah. Alif lamnya diidghamkan ke huruf nunnya sehingga alif lamnya tidak dibaca, bukan dibaca wal naharu, tapi langsung ditasydidkan, ya, diidghamkan, dimasukkan ke huruf nun. Wan nahar, seperti itu, ya. Dan karena huruf nun, ya, punya sifat apa? Gunnah, ya, dengung, maka ketika dia bertasydid didengungkan dengan dengung yang dipanjangkan atau gunnah mutawwalah, ya. Sama. Wan nahar. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wan nahar. Seperti itu, ya. Biasanya kalau di mushaf yang cetakan Madinah gitu, atau mushaf yang standar internasional, penulisannya, kaidah penulisannya biasanya di atas huruf alifnya itu ada tanda seperti kepala huruf shad, seperti huruf shad, rasus shad. Menandakan apa? Itu adalah huruf hamzah wasal, ya. Jadi ketika dia berada di awal kalimat biasanya dibaca a, an-nahar. Tapi kalau di tengah-tengah, ya, maka tidak dibaca sehingga langsung disambung dengan huruf sebelumnya, wan-nahar. Seperti itu, ya. Kita baca lagi sebelahnya. Jangan lupa didengungkan, ya. Wan-nas. 1, 2, 3. Wan-nas. Ya, kemudian bin nudhu. Ya, seperti itu. Kemudian kita baca lagi contoh di bawahnya. Perhatikan lagi iqra'nya. Diperhatikan panjang pendeknya juga, ya. Wan nazi'ati gharqa. 1, 2, 3. Wan nazi'ati gharqa. Ya. Gharqa, ro-nya dibaca tebal, ya. Ghar, ghar. Kemudian qa 2 harokat saja, jangan lebih, ya, karena ini mad iwad, ya, itu bagian dari mad tabi'i, termasuk dari mad tabi'i, dan tidak boleh lebih dari 2 harokat. Gharqa, cukup, ya. Jangan terlalu panjang, jangan kita baca gharqa panjangan, ya. Kita ulangi sekali lagi. Wan nazi'ati gharqa. 1, 2, 3. Wan nazi'ati gharqa.
pada bacaan yang dipanjangkan 5 harokat ya. Ma'al khaidin, itu panjang nanti ya. Kita baca coba. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. 1, 2, 3. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kha dipanjangkan 5 harakat. Kemudian huruf dhad. Dha itu tebal ya. Isti'la. Ketika kasrah jangan disenyumkan, jangan idin, bukan idin tapi idin seperti orang marah ya. Di, bo, di. Ya. Yang ditekan bagian samping lidah, ingat huruf dhad, huruf dha tempat keluarnya pinggir lidah dengan gigi geraham atas ya. Ditempelkan kemudian ditekan. Yang ditekan bagian pinggir, bukan bagian ujung lidahnya ya. Kalau yang ditekan bagian ujung lidah maka menjadi huruf dal ya. Idin, idin. Nah, tapi ini yang ditekan samping. Idin, idin, do, di. Coba do, di. Ya. Ma'al khaidin. 1, 2, 3. Ma'al khaidin. Baik. Kemudian sebelahnya sama ya, ada yang dibaca panjang 5 harakat lagi ya. Minal ghaibin. Kita baca am kana minal ghaibin. 1, 2, 3. Am kana minal ghaibin. Ya, seperti itu. Kemudian bawahnya ya. Diperhatikan lagi panjang pendeknya. Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Ya. Ketika kita berhenti ya, nunnya kan dibaca sukun. Nunnya ketika sukun balik lagi ya. Sebelumnya kan dhammah monyong lu. Nah, pas nun sukunnya balik lun. Nah, jangan monyong terus. Jangan lun. Nah, bukan lun tapi lun. Ya. Ditarik lagi ya. Coba sekali lagi. Amma yatasaalun. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Kemudian berikutnya diperhatikan dengungnya juga sama huruf dha ya sekarang. Dha sama seperti huruf dhad, tebal. Dha, dhi. Coba. Dha, dhi. Makhrajnya keluar dari mana huruf dha? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, gigi depan. Ya, ujung lidahnya seperti bergesekan dengan giginya ya. Dha, dha, dhi, dhi, azim, azim. Coba. Anin naba'il azim. 1, 2, 3. Anin naba'il azim. Kemudian bawahnya diperhatikan dengungnya ya, di bawahnya perhatikan.
Kemudian terakhir ulaika dibaca panjang 5 harakat ya. Kita baca ulaika ashabul jannah. 1 2 3. Jannah huruf ta yang bulat ya, ta marbutah. Kalau waqaf berhenti maka dibaca menjadi huruf ha sukun, maka harus dijelaskan bunyinya. Jannah, nah bagian tenggorokan bawah ya, tenggorokan bawah. Ha, nah, jannah. Seperti ya. Jangan terlalu tipis, jangan jannah, bukan jannah, tapi jannah. Baik, kita coba sekali lagi. Ulaika ashabul jannah. 1 2 3. Baik, sekarang kita coba bapak-bapak dulu yang di sebelah utara ya. Wow. Kita bagi dua ya, bapak-bapak yang sebelah utara sama yang sebelah selatan sama ibu-ibu ya. Baik, bareng-bareng dari warna haru ya sebelah utara. 1 2 3. Pendek zurnya ya, bin nuzur. Sekali lagi, 1 2 3. Bin nuzur. Nah, sama ya, huruf o ketika sukun waqaf, yang sebelumnya dhammah balik lagi ya, jangan wudu, bukan wudu, nuzur ya, nuzur. Monyong apa? Tidak monyong tapi seperti orang marah gitu ya, nuzur. Kemudian bawahnya lanjut 1 2 3. Wanazi'ati gharqa. Terus wannashiqati nashta. Terus antara huruf yang satu dengan huruf berikutnya jangan terpotong-potong. Maksudnya seperti apa terpotong-potong? Seperti ini, misalkan kita baca am kana minal gha, itu terpotong-potong. Minal
gha, tapi antara huruf yang satu dengan huruf berikutnya itu nyambung ya, mengalir terus. Am kana minal ghaibin. Jadi setiap huruf dengan huruf setelahnya itu mengalir terus ya. Baik. Lanjut yang di sebelah selatan sekarang. 1, 2, sama ibu-ibu sekalian bareng-bareng. 1, 2, 3. Terus terus nuzur pendek gak ada waw ya. Bin nuzur langsung berhenti. 1, 2, 3. Bin nuzur. Lanjut. Masih ingat huruf sya? Tengah lidah, bagian tengah lidah nempel ke langit-langit. Sya, sya, shi, nash, wan nashiqati nashta. 1, 2, 3. Ya, terus lanjut bawahnya. Wa kunna. Ya, terus. Perhatikan panjang bedanya ya. Na-nya juga panjang 2 harokat ya. Ada alif setelahnya. Aiza kunna 'idhaman nakhirah. 1, 2, 3. Aiza terakhir 1, 2, 3. Ashabul jannah. Barakallahu fikum ya. Mungkin ya masih ada waktu 1 atau 2 orang ya. 2 orang, 2 baris, 2 baris. Coba. Monggo dari sebelah utara 1, dari sebelah selatan 1 orang. Ya. Monggo, yang mau silakan. Ada yang mau? Ya. Wan-nahar. Yang panjang na atau ha? Yang ada alifnya huruf ha ya, yang panjang jadi hanya wan nahar. 1, 2, 3. Wan nahar. Terus wan nasr. Langsung disukunkan aja. Wan nas. Wan nas. Terus bin nuzur. Nuzurnya pendek, langsung berhenti. Bin nuzur. Bin nuzur. Ya, terus wan
Na berdiri harokannya berarti 2 harokat panjangnya. Wan nazi'at. Sekali lagi. wan nazi'ati gharqa. Ya, terus. Wan nasitati nasqa. Huruf-nya tempelkan lidahnya Pak, tengahnya. Sya, Sya, shi, si, lagi shi. si, Nah, masih kurang nempel antara lidah berarti tengahnya. Tadi belokkan sekali lagi. Sya, 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 shi. si, Nah, berarti shi. si. Nah, dikit lagi terus ya. Kemudian yang sukun. Nash. Nas, Bukan nas. Nash. nas, Nash. nas, Bukan kan? Lidahnya giginya tidak dalam biasa ya. Nash. nas. Nah, dikit lagi sebetulnya. Hampir ya. Nanti baca sekali lagi. Wan nasitati Pelan-pelan. Wan nasyitati nashta. wan nasitati Nash. nasqa. Ya, lanjut bawahnya. Wa kunna du Ya, nakhudhu ma'al nahu ya, dibaca terus. wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya. Huruf dha coba du. Nah, gitu ya. Jangan ada suara desis seperti Z. Bukan zu tapi du. Masih ya. Baik. Lanjut yang sebelahnya. Am kana minal ghaibin. Iya, Pak. Ibin. Iya, barakallahu fikum ya. Kemudian 2 baris berikutnya dari sebelah utara, udah sukarelawannya. Ada yang mau membaca? Udah. Amma yatasaalun. Terus. Anin naba'il azim. Lanjut. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Terus. Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Seperti itu. Nah, tadi berapa huruf tadi? PR-nya Pak, dilatih terus. Insya Allah lama-lama akan semakin baik ya. Cukup untuk iqra'nya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan di halaman 36 ya. Ujian lagi kita pekan depan. Baik, sekarang dibuka surat Al-Bayyinahnya. Sudah pegang mushaf, silakan dibuka surat Al-Bayyinah. Surat ke-98 ya.
kita sudah merajaah surat Az-Zalzalah. Sekarang kita merajaah surat Al-Bayyinah dari ayat 1 ya. Ada waktu sekitar 9 menit. Baik, sudah ketemu surat Al-Bayyinah-nya? Kita baca ya, pelan-pelan. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. 1, 2, 3. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2, 3. Wal musyrikina munfakkina Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fi dengan ha panjangnya sama ya, 2 harakat. Fiha kutubun qayyimah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fiha kutubun qayyimah. Jadi hanya jangan terlalu panjang. Kemudian ayat keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma
kalau ayat yang panjang seperti ini ya bisa kita baca dengan agak cepat temponya dan kecepatan bacanya, tapi dari ayat satunya ya, ayat 1, 2, 3 dan seterusnya kita baca agak cepat kalau ya, kalau suratnya panjang. Atau yang kedua kita berhenti di tempat yang bisa berhenti ya. Misalkan kita berhenti di illa, pada kata illa. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa, kalau lagi illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Seperti itu ya. Kemudian coba kita berhenti di illanya ya. Kita berhenti di illanya, kemudian kita ulangi dari illah lagi ya. Kita baca 1, 2, 3. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya, semoga bermanfaat. Kalau ada benar semata-mata kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah datang dari setan, saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum